kita lihat soal yang pertama. Jadi kita mulainya dari yang ini. Soal ceritanya. Dewi apa berdengung ya? Asik berdengung, Kak. Kayaknya Sepia punya deh. Coba Sepia punya dikecilin. Udah kecil banget nih, Kak. Nah, udah hilang dia, udah hilang. Coba matiin lagi. Ya kalian. Nah, udah. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting kalian denger aja kakak pelan-pelan ya. Kalau nggak ngerti baru kalian silakan kasih tahu kakak. Kak kecepatan kak, nggak ngerti bilang ya. Jadi kita mulai aja soalnya. Kita mulai dari soal ceritanya ini. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali. Jadi soal-soal yang kayak gini biasanya ditanyakan siswa yang duduk berhadapan di meja B siapa gitu kan. Terus yang berhadapan. Jadi kalau kalian lihat soal cerita tentang duduk melingkar ini, jadi caranya itu kita buatnya nanti harus cepet ya. Tapi kakak akan jelasinnya pelan-pelan. Nanti pas kalian ngerjain, jangan pelan-pelan kayak kakak, tapi yang cepet. Nah, kakak bakal ilustrasikan soalnya ini kayak apa. Ini dari 37 sampai 40. Jadi kalau kalian lihat di sini, Dewi, Siska, Rita, dan lain-lain akan makan bersama, kan gitu kan? Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Jadi 4 mejanya ini berderet menempel secara berurutan. Setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri. Meja B terletak di antara meja A dan D. Nah, kalian ngerti nggak? Coba kalau kalian lihat soalnya ini, dia itu duduk pada 4 meja yang berderet. Ada nggak yang bisa kira-kira ngerjain soalnya nih? Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan. Jadi ada 4 meja yang berderet, menempel secara berurutan. Dia menempel mejanya itu. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri, meja B terletak di antara. Jadi ada 4 meja ya. Ini meja 1. Ini menempel ya, tapi kakak buatnya agak terpisah mejanya biar kalian ngeliatin. Nanti ini menempel sebenarnya mejanya. Nih ada 4 meja. Udah. Nah, pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Jadi satu meja ini hanya ada 2 orang duduk berhadapan. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Pada setiap meja ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, itu ingat ya, laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri. Jadi kita kirinya ini ya. Ini meja C. Meja B terletak di antara meja A dan D. Jadi B itu katanya di sini. B pasti di sini ya. Karena B terletak di antara A dan D. Jadi kalau di sini A, otomatis di sini D. Atau sebaliknya ya, kalau di sini D, di sini yang A. Kayak gitu ya. Nah, Rio, jadi kita nggak tahu nih di mana A, di sini antara A atau D di sini ya. Di sini D atau A sama. Jadi kalau di sini D, di sini A-nya. Kalau di sini A, di sini D-nya ya.
Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Jadi katanya Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan. Berarti 2 meja di sini kan berarti kan? Karena 2 meja di kanan, otomatis kita tahu yang paling kanan adalah yang A. Kok nggak tadi langsung aja di sini A? Nggak, kita nggak bisa pastiin langsung yang mana D yang mana A ya. Karena di sini cuma dikasih tahu bahwa meja A dan D itu meja B itu terletak di antara A dan D. Jadi kita nggak tahu di mana A, di mana D. Jadi setelah kita baca kalimat yang pertama ini, kalimat yang A ini baru kita tahu, oh ternyata yang A itu yang paling sini. Karena dibilang meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Nah, jadi di sini A kita udah tahu mejanya. Udah. Nah, katanya Rio ada di meja D. Rio ada di meja D. Berarti Rio kita taruh di sini, kita taruh. Kita tulis inisialnya aja ya. Kalau udah nggak ada di sini Rio, ada Rita. Jadi ada Rio, ada Rita, biar nggak bingung. Berarti kita harus tulis Rio. Jadi Rio mungkin di sini ya. Jadi kita tulis di sini aja Rio. Kemudian Siska ada di meja C. Nah, karena dibilang di sini kalian harus ingat bahwa dia itu laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Sini ingat ya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Rio itu kan laki-laki kan, Siska ada di meja C. Karena ini bersebelahan, nggak mungkin Siska di sebelah sini. Jadi otomatis kita tahu Siska di sini karena laki-laki dan perempuan boleh duduk bersebelahan gitu kan. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi katanya Dewi itu duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi kursi kedua. 1, 2 sebelah kanan kan? Jadi mungkin di sini kan, tapi katanya sebelah kanannya Putri. Karena duduk di kursi kedua, jadi kedua mungkin di sini kan, biar dia sebelah kanannya Putri. Berarti mungkin di sini kan ya. Kalau ada di sini kita nggak mungkin naruh Dewi. Kenapa? Karena dia nggak mungkin di sampingnya Rio. Udah? Nah, mungkin di sini Dewi, karena laki-laki dan perempuan nggak boleh duduk bersebelahan. Berarti Dewi mungkin di sini atau di sini. Udah? Nah, kalau seandainya Dewi, katanya di sini dia di sebelah kanannya Putri. Berarti kan otomatis Putri harusnya di sini kan, kalau dia Dewinya di sini. Karena sini ada Siska, berarti di sinilah kita taruh si Dewi. Berarti di sini Putri. Udah? Nah, kemudian Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Bagus berhadapan dengan Siska. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Ali nggak mungkin di sini. Karena di sini tuh D-nya adalah Dewi kan. Nggak mungkin ya Ali-nya di sini. Kan nggak boleh dia duduk bersebelahan kan cewek-cewek. Jadi kita tulis di sini si Ali. Karena dia nggak mau sebelahan sama Rio kan. Jadi Ali masih di sini. Nah, kemudian yang kita sudah tahu itu, jadi kita lihat soalnya. Jadi yang belum dikasih tahu adalah si Rita. Terus, nah karena di sini ada Rita sama siapa yang belum? Rita belum sama Adi ya. Nah, Adi. Jadi di sini yang kemungkinan Adi. Di sini Rita nggak mungkin kan? Karena di sini ada Rio, ada Ali. Nggak mungkin di sini Rita. Jadi Rita itu kemungkinan di sini. Karena Rita nggak mungkin di sini kan? Rita pasti di sini. Udah, Rita nggak mungkin di sebelah sini Rita.
Karena dari 2 kosong nih kan, yang belum itu adalah Rita sama Adi. Jadi Rita pasti di sini, karena di sini ada cowok-cowok, nggak boleh dia deketan. Di sinilah si Adi berarti. Nah, Rita udah tahu kita di sana, Adi di sini ya. Sekarang kita lihat soalnya dari soal 37 sampai 40. Nah, soalnya adalah siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah, berarti yang berhadapan di meja B, kita meja B adalah Dewi dan Adi. Itu jawabannya Dewi dan Adi. Lihat dulu, di optionnya adalah Adi dan Dewi. B ya. Ngerti adik-adik untuk gambarnya? Bisa dijawab? Ngerti untuk gambarnya? Nggak ngerti dikit-dikit, Kak. Udah ngerti dikit-dikit. Ya, jadi baru yang jawab 1 orang. Baru ngerti dikit-dikit, yang lain gimana? Baru Sepi aja yang udah ngerti dikit-dikit. Sepi, yang lain ngerti sedikit juga, Kak. di mana nggak ngertinya coba? Ini PR nih Prema ya? Prema? Ya. Prema gimana? Dikit juga, Kak. Nah, dikit-dikit di mana bingungnya? Di gambarnya bingung, apa di kalimatnya bingung? Kalimatnya. Di kalimatnya, Kak. Ya, biar dikit ya. Mau diperdalam lagi apa mau lanjut nih? Lanjut aja, Kak. Ntar terbiasa kalau sering latihan. Oh gitu ya, udah lanjut aja ya biar bisa lihat soal jenis lain ya. Ya. Jadi ingat tadi kalimatnya, jadi kita buatnya kayak gini, buatnya mejanya kita buat aja kayak gini, deret dah kita udah gambarnya ilustrasinya. Kalau seandainya nih ya namanya semua huruf awalnya beda-beda, kalian nggak perlu tulis nama lengkapnya, nggak perlu tulis Rio, Adi nggak perlu kayak gitu. Jadi kita biar cepet ngerjainnya, kalau memang dia nama awalnya beda-beda, kita tulis inisialnya aja, udah. Karena ini kebetulan ada R-nya ada 2, ya udah kakak tulis Rio sama Rita. Itu mempermudah kalian untuk mengerjakan biar nggak terlalu lama ngerjainnya ya, nggak terlalu panjang nulisnya. Udah, jadi kita buat nulis secepat mungkin nanti. Nah, sekarang kalian udah tahu jawaban tadi, berarti yang berhadapan di meja B adalah Adi dan Dewi. Lanjut. Pernyataan manakah yang paling benar? Nomor 38. Yang A, Adik duduk di sebelah Agus. Adi katanya duduk di sebelah Bagus. Enggak ya, Adi nggak duduk di sebelahnya Bagus, berarti itu salah. Kemudian Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Rio dan Siska, Rio katanya sama Siska berhadapan, salah juga ya. Terus Siska duduk di sebelah Rita. Siska duduk di sebelah Rita. Siska katanya di sebelahnya Rita. Kurang tepat juga. Terus Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Putri di antara Rita dan Dewi. Jadi Putri di antara Rita dan Dewi, kurang tepat juga. Dan yang terakhir, Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Ali dan siapa katanya? Putri, Kak. Ali dan Putri. Ini kan Ali dan Rita sebenarnya. Kita ulang lihat nih ya yang tadi. Tadi yang apa? Kalau kakak lihat di HP, saya kakak ngeliatnya. Kalian bisa ngeliat juga soalnya. Coba kita lihat optionnya ya. Kalian bisa lihat. Kalian punya kan di HP soalnya kan? Kalian pakai HP nih? Apa gimana? Pakai laptop. Kalau pakai laptop bisa lihat di HP kalian terus soalnya biar kita nggak bolak-balik. Jadi tadi soalnya itu Adi duduk di sebelah Bagus. Adi katanya di sebelah Bagus.
Kurang tepat. Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Rio sama Siska. Kurang tepat. Terus terus apa lagi? Rio dan Siska duduk di sebelah Rita. Siska di sebelah Rita, enggak ya? Terus Siska duduk di sebelah Rita, enggak. Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Ali dan Putri duduk berhadapan di meja. Nah, ini sebenarnya Ali dan Rita ya. Jadi ini yang benar ya, Ali dan Rita ya. Udah? Jadi yang benar Ali dan Rita yang duduk di meja A ya. Jadi ini yang tepat. Udah? Next, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Udah ngerti ya? Jadi itu yang lebih tepat. Nah, nomor 39, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah siswa perempuannya yang duduk di meja A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Jadi kita urutin ya, Rita, Siska. Jadi Rita, Siska lagi. Siapa lagi? Rita, Siska, Dewi, dan Putri. Sorry, Rita, Dewi, Siska, kemudian Putri terakhir. Jadi ini dibalik Putri, Dewi. Berarti apa jawabannya? Halo? Halo? Halo adik-adik? Kedengeran nggak suara kakak? Beneran, Kak. Ya, berarti siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D adalah Rita, Dewi, Siska, dan Putri ya? Iya, Kak. Ya. Terus nomor 40, jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk di hadapan Ali adalah Ali di antara Bagus dan Adi. Berarti yang di hadapannya Ali siapa? Jika Ali berada di antara Bagus dan Adi, berarti Putri.
Ya, Putri ya. Next, nomor 41. Nomor 41 ini rasanya dapat kakak bahas. Coba kalian lihat soal nomor 41. Dapat ini kakak bahas. Masih ingat tak gimana cara ngerjain? Biar cepat. Soal nomor 41, gimana tuh cara ngerjainnya? Berapa dapat? Apanya kita lihat? Di kanan meja. Aduh, ini kok bisa dia nggak ada pilihan? Udah bener. Oh, pantas. Sorry ini kakak terbalik nih. Coba ulang lihat kalimatnya ini ya. Tunggu dulu ya bentar ya. Coba lihat ini. Sorry. Ini ya, yang kalian lihat nih. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Tadi kan antara D sama A kan di sini kan ya? 2 meja di kanannya A gitu. Jadi ini yang benar ya. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Salah kakak baca. Jadi tadi kakak ini seharusnya A karena 2 meja di kanan meja A. Ngerti nggak kalimat kedua tadi kakak salah? Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Kan gitu kan? Sorry loh. Sorry. Ini salah tadi. Terus dia nggak ada. Saya ulang ya. Kakak salah ngasih nama. Sorry ya. Tadi kan C-nya paling kiri katanya kan. Saya ulang nih. Kali aja ya. Lihat nih ya. Dewi, Siska tadi lihat nih ya. Tadi kakak salah karena kalimat yang kedua. Ini kan ada 4 meja katanya kan. Nah di sini Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Jadi D itu 2 meja di sini D, di sini A. 2 meja di kanan meja A. Meja B terletak di antara A sama D kan gitu kan? Nah, Rio ini ada di meja D. Jadi Rio di sini. Rio di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Kemudian Siska ada di meja C. Siska ada di meja C. Jadi kemungkinan Siska di sini atau di depan kan? Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi Dewi itu duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Jadi Dewi pasti di sini nggak mungkin di bawah karena ada Rio di sini kan. Karena di sebelah kanannya Putri, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanannya Putri. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Jadi Bagus katanya berhadapan dengan Siska. Berarti Bagus nggak mungkin di sini ya. Karena di sini adalah Putri, berarti di Siska yang di sini. Jadi antara Siska di sini atau di sini. Karena dia nggak boleh berhadapan, nggak boleh bersebelahan, nanti Baguslah yang di sebelah sini. Udah? Nah, Bagus berhadapan dengan Siska dan Ali tidak mau di sebelah Rio. Ali tidak mau di sebelah Rio, berarti Ali di sini. Udah? Berarti yang belum itu adalah Adi. Adi pasti otomatis di sini.
Kemudian D ini adalah di depannya tadi ini R itu adalah Rio ya. Jadi otomatis yang belum di sini Rita. Nah, kita ulang ya. Coba kita lihat dari soal 37. Siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah Dewi dan Adi. Udah? Pernyataan manakah yang paling benar? Nomor 38. Adi duduk di sebelah Bagus. Adi duduk di sebelah Bagus. Salah. Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Salah. Siska duduk di sebelah Rita. Salah juga. Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Putri di antara Rita dan Dewi. Ali dan Putri duduk berhadapan. Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Jadi jawabannya yang 38 adalah E ya. Udah? Ya, Kak. Oke. Ya, 38E. Nomor 39, siswa perempuan yang duduk di meja A, B, C, dan D. A, B, C, dan D adalah Putri, terus Dewi, terus Siska, kemudian Rita ya. Putri, Dewi, Siska, Rita. Jawabannya adalah B. Udah? 39B. Kemudian soal 40. Dengeran suara kakak? Beneran, Kak. Dengar, Kak. Jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, jadi Ali duduk di antara Bagus dan Adi, maka duduk di hadapan Ali adalah, jadi Putri tadi benar. Udah? Nomor 40. Next, nomor 41 sekarang. Udah ya nih gambarnya ya. Nanti kalian bisa sambil lihat di YouTube juga. Jadi bisa di screenshot nanti. Nah, kita lanjut ke nomor 41. Siapa yang masih ingat itu apa yang perlu kita cari? Yang perlu kita kalikan adalah satuan dan puluhannya ya. Masih ingat nggak itu? Nih. Masih ingat nggak yang kemarin saya kasih tahu? Jadi yang kalian lihat hanya satuan dan puluhan. Kenapa satuan dan puluhan aja? Karena di sini satuannya ada yang sama, nolnya ya. Kalau satuannya misalkan nggak nol dapat, kalian bisa hanya gunakan satuan aja. Jadi kalian bisa gunakan satuan dan puluhan aja. Kita coba ya. 87 kali 73. 87 kali 73. Kita lihat satuan sama puluhannya. 3 kali 7. 21. 3 kali 8. 24. 24 tambah 2. 26. 26. Berarti 6 dah ini puluhannya kan. Terus sekarang ini ke sini kan puluhan, ini ke sini sekarang kan 7 kali 7 49. Kita tambahkan ini berarti 1, ini 5 bla 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 kan gitu kan. Udah. Kemudian 76 kali 64. 76 kali 64. Kita kalikan ini. 4 kali 6. 24. Oke, 24. 4 kali 7. 28. 28 tambah 2. 30 ya. 6 kali 6. 36. Oke, 6 aja kita masukin. 4, terus di sini 6. Bla bla bla. Terus yang kurangin 65 kali 55. 65 kali 55. 5 kali 5. 25. 25. 5 kali 6. 30. Tambah 2. 22. Ya, 5 kali 5. 25. Tambahin. Ini 5. Di sini 7 ya. Nah, ini tambah, baru kita kurangkan dengan ini ya. 51 tambah 64 berapa? 51 tambah 64, kita tambah 115. Ya, jadi kita lihat puluhan sama satuannya aja nih. Jadi 1 kan?
Ini bla 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 ada hasilnya. Nah, baru kita kurangkan dengan 75. Nah, kurangin 5 kurang 5, 0 kan? Berarti pilihannya antara A sama D. Tapi di sini 4, di sini di puluhannya adalah 8. Jadi 1 kurang 7, berarti kita lihat 11 kurang 7 berapa? 4. Oke, berarti jawabannya adalah A. Ya, nggak perlu kalian ingat, nggak perlu cari ratusannya biar cepet ya. Jadi kalian lihat aja di pilihannya di sini yang sama itu, ini satuannya sama, tapi puluhannya udah berbeda mereka ya. Kalau seandainya nanti puluhannya sama, satuannya sama, jadi kita bisa lihat ratusannya ya, sampai ratusan kita lihat. Ngerti nggak? Itu ya. Ngerti ya, ini dapat rasanya dibahas di soal sebelumnya. Next, nomor 42, pembagian koma. Masih ingat nggak pembagian bilangan koma? Nah, kalian lihat ya, 28,75 dibagi 28,75 dibagi 6,25. Sama-sama kita kalikan 100, hasilnya 2875 per 625. Udah? Nah, lihat ini. Sekarang kita baginya 2875 bagi 625. 2875 bagi 625, lihat pilihannya ya. Antara 4 sama 3 aja ya. Jadi kalau 4 dia hasilnya berapa? 625 kali 4 berapa? Di sini pasti antara 4 sama 3. Jadi kalian bagi, kalau nggak bagi 4, bagi 3. Kalau nggak kali 4, kali 3 ya. 625 kali 4 berapa? 2.500 ya kayaknya ya. Coba, 625. Berapa 625 kali 4? 8, 0. Nah, 4 deh ini kan. Berarti 4 itu adalah 2.500. Berarti pilihannya antara A, D, E. Udah. Kemudian kita kurangin 375. Sin koma. Nah, di sini kemungkinan habis 4 itu pasti dia dibagi 6 atau bagi 2. Kalau 2 kan cuma dia 1875 kan? Jadi pasti dia 6. Coba. Tadi kan kali 4-nya segini kan? Kita kalikan 6 sekarang. 625 kali 6. 5 kali 6? 30. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. 6 kali 6, 36. Berarti tambah 1 tadi, 37 ya. Nah, berarti pas nih dia, 4,6. Udah habis ya, 3750. Nah, ini ya. Seandainya nanti ya, seandainya nih, masih dia sisa, udah kali 6 masih sisa, jadi pilihan kalian diantara D atau E gitu ya. Jadi kalau seandainya udah ketemu aja seandainya, oh 4,6, terus berikutnya 3, nggak usah dah kalian cari lagi sampai habis, kali nggak perlu. Kalau udah angkanya udah segini sama, terus nggak ada yang lain sama lagi, dia ada jawabannya ya, ngerti? Jadi kalau dapat 4,6 angka 3 kayak gitu, 4,63. Nggak perlu kalian cari sampai dapat angka 5, nggak perlu, biar cepet langsung aja E dah berarti. Udah, tapi pastikan kalian ngitungnya bener ya. Kayak gitu. Ngerti? Ngerti adik-adik? Oke, lanjut ya. Nah, nomor 43 sekarang. Coba.
Kemarin kan kita udah banyak belajar soal tentang deret. Sorry, tentang garis bilangan. Coba, gimana tuh? Nomor 43. 123, 345, 345, 567. Berikutnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Kemarin waktu tryout, berapa dapat skornya? Coba lihat itu, 123 ada yang bisa? Itu ditambah 222, Kak. Tambah berapa? 222. 222. Berarti berikutnya berapa? Sama Ntar juga, dulu. Kak. 2, 2, 2. Terus berikutnya? Sama juga, Kak. Tambah 222. Ya, 222. Berarti berikutnya berapa? 789. Oke, bagus ya, 789. Jadi ini ke sini tambah 22. Atau bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang 789 ya. Bisa juga kayak gitu. Atau di sini kayak tadi temennya bilang, siapa tadi namanya jawab? Sepia, Kak. Ya, Sepia ya, tambah 222 terus. Jadi tambah 222 dapat 789. Oke, bagus. Yang lain ngerti ya? Next. Jadi kalau soal-soal deret ini kalau kalian bisa ngerjainnya, biasanya agak lama tuh yang analisa nih ya. Tapi kalau Ya. kalian udah ketemu satu, maksudnya kalian udah ketemu alur ceritanya, soal yang lain tuh gampang jadinya jawab gitu, cepet jadinya jawab. Jadi memang soalnya agak panjang, jadi kalian nanti harus cepet bacanya, jangan ngulang-ngulang bacanya. Baca sekali kalimatnya, kira-kira di mana nih posisinya, kayak gitu ya. Udah. Jadi kayak tadi kalau udah bisa satu ilustrasi gambarnya udah tahu, kalian bisa jawab dari nomor 37 kalau nggak salah tadi. 37 terus sampai 40. 37, 38, 39, 40. Jadi kalau gambar benar udah 4 soal tuh berapa poinnya ya. Jadi pastikan itu soal kayak gitu tuh agak mudah. Jadi kalau kecuali soalnya panjang terus untuk satu soal mungkin itu bisa di skip dulu. Jadi kalau nyawal soal TIU itu kalian lihat peluang, lihat waktunya. Jadi waktu punya berapa misalkan dalam gini 1,5 jam gitu misalnya waktunya kan, satu jam misalkan kan. Jadi kalian udah bisa bagi waktu untuk TIU berapa menit kalian ngerjain, untuk soal yang lain berapa menit, di berapa menit dah. Nah jadi jangan sampai terpaku pada satu soal terus ditekan ditunggu sampai ngerti. Apalagi TIU itu kan ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau soalnya udah rasa panjang, itu di skip dulu, kita lanjut dulu soal yang lebih gampang, kira-kira kita cepat ngitungnya. Jadi kita korbankan satu soal untuk dapat poin yang lebih banyak. Ya, biasanya kalau soal analisanya agak mudah kalau kalian udah tahu gambarnya kayak gimana. Ya. Next nomor 44. Jadi jangan sampai dilewatin juga ini kalau soalnya analisanya yang bisa menghasilkan banyak jawaban, banyak soal nih kan. Kecuali dia cuma untuk satu soal, mungkin boleh kalian lewati ya. Nomor 44. 12, 10, 14, 8, 18, 6. Ada yang tahu berapa kelanjutannya? Berapa kelanjutannya? Dua belas, 10, 14, 8, 18, 6. Berapa kelanjutannya? Ada yang dapat enggak?
Halo? Udah dapat? Siapa ini nih? Jadi ini loncat 2 bisa ya? 12 ke 14 tambah 2. 14 ke 18 tambah. Berarti kira-kira 18 ke berikutnya tambah berapa? Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau tambah 6 ada enggak pilihannya? 18 tambah 6? Ada enggak? 2, 4, 6. Ada enggak? Kalau 18 tambah 6 kan 24. Ada enggak pilihannya 24? Enggak kan? Kemungkinan berikutnya adalah ditambah 2 kali lipatnya. Kayak 2 kali lipatnya 2 adalah 4 kan? 2 kali lipatnya 4 adalah 8. Coba 18 sama 8 berapa? 20. Kok bisa kakak tahu tambah 8 gitu pertanyaannya ya. Jadi kayak tadi kakak bilang kita coba-coba aja. Nah kalau ini dari sini ke sini lihat nih ya 10, 8, 6. Jadi ini udah jelas ini kurang 2 ya. Yang di atas ini yang loncat-loncat 2 ini kan kalau kita tambah bilangan genap, oh ternyata di pilihannya nggak ada kan. Jadi kita jangan langsung salah soalnya nih, nggak gitu ya. Jadi 12 ke 14 ini tambah 2, terus 14 ke 18 tambah 4. Kemungkinan ini selain dia ditambah bilangan genap, juga ada kemungkinan kedua adalah ditambah 2 kali lipatnya. Jadi pertama tambah 2, berarti berikutnya 2 kali lipatnya 2 adalah 4. Berikutnya 2 kali lipatnya 4 adalah 8, berikutnya pasti ditambah 16. Gitu ya, karena ditambah 2 kali lipatnya. Ngerti? Ngerti adik-adik? Ngerti, Kak. Oke, lanjut. Nomor 45. Ini ditanya berapa hasilnya setengah tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah bla 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 bla. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Apa itu bunyi? Nah, berapa nih kira-kira hasilnya? Setengah ditambah 1/6 ditambah 1/12, ada yang tahu nggak? Jadi, kita langsung bantu aja biar cepat. Ada yang bisa nih? Hasilnya ditambah ya. Jadi ini ada caranya bisa seperti ini ya. 1/6 itu 1/2 itu kita ubah jadi 1/2 tetap. Kemudian 1/6 itu adalah 1/2 kali 3. Berikutnya 1/12 adalah 1/3 kali 4. Kemudian 20 itu 1/4 kali 5 sampai bla 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 1 kali 9. Nah, 9 itu adalah 99 kali 100 ya. Udah dulu sampai sini? Udah? Nah, setelah itu kita bisa ubah lagi nih. Kak, aku punya cara lain, silakan ya. Ini salah satu cara.
yang bisa kalian gunakan. Jadi berikutnya 1/2. 1/2 kali 3 itu bisa kita ubah jadi 1/2 kurang 1/3. Coba 1/2 kurang 1/3 berapa? Samakan penyebut nih. 1/2 kurang 1/3 berapa? Ini boleh di sini. Nah, ini adalah 1/2-nya adalah 1/1 kali 2. Berarti ini bisa kita ubah jadi 1/1 kurang 1/2. Nah, boleh kayak gini ya. 1/1 kurang 1/2 berapa hasilnya? Samakan penyebut kan jadi 2/2 kurang 1/2. Sama aja kan hasilnya jadi 1/2 ya. Kemudian 1/2/3 bisa kita ubah jadi 1/2 kurang 1/3. Kalau samakan penyebut nih berapa jadinya? 3/6 kurang 2/6. Kan dapat juga 1/6 kan sama aja. Boleh jadinya diubah seperti ini ya. Ini hasilnya 1/6, ini juga 1/6. Udah? Kemudian 3/4 juga bisa kita ubah seperti itu. Jadi 1/3 kurang 1/4. Nah, lihat ya. 1/3 kurang 1/4. Coba, mau nggak jadi 1/12? Ini kan jadi 4/12 kurang 3/12. Samakan penyebut kan. Ini kali 4, nih kali 4. Ini kali 3, nih kali 3. Jadi 4 kurang 3 kan 1/12. Dah. Ini sama, ini bisa kita jadikan 1/4 kurang 1/5. Dan seterusnya, tambah dan seterusnya, sampai terakhir tambah 1/99 kurang 1/100. Kan gitu kan? Udah? Nah, setelah itu, kita bisa lihat nih, kelanjutannya. Ini kita bisa coret nih. Kalau kita lihat kurungnya hilang kan, bisa kita coret nih. Negatif 1/2 dengan positif 1/2. Negatif 1/3 dengan negatifnya. Negatif 1/4 dengan positif. Dan seterusnya. Sampai terakhir ini akan kecoret sama yang sebelumnya. Berarti sisanya tinggal yang nggak dicoret adalah 1/1 kurang 1/100. 1/1 kurang 1/100 berapa? Dengan 100/100 kurang, samakan penyebut kan? Kurang 1/100. Hasilnya adalah 99/100. Berarti adik-adik, halo? Udah? Udah ngerti? Bisa kakak lanjut? Biar cepet. Soal yang lain bisa aku bahas. Waktunya lagi 35 menit ini. Udah? Udah, Kak. Udah ya, lanjut ya. Next nomor 46. Nah, lihat nih. C, B, A, P, Q, R, E, D, R, S, dan seterusnya. Siapa yang tahu kelanjutannya gimana?
Coba lihat nih. Ada yang bisa? Kakak bantu langsung. Lihat ya. Kalian bisa lihat nih. Ini. Nah, setiap 3 ini baru 2 ini muncul kan? Ini 2. Berarti berikutnya dia bakal lagi ada 3 di sini ya. Udah. Nah, A, B, C, lihat ke layar ya. A, B, C, terus loncat 2 ini, dia jadi D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I. H, I, ya, G, H, I, dah. Nah ini P, Q, R, S, T, U gitu ya lanjutannya ya. Duanya di sini T, U berarti ya. Karena diminta hanya habis S saja, berarti jawabannya adalah I. I ya. Berarti ini option B. Nanti lihat dua-duanya ya. Aku tahu sih dua-dua, kok enggak? Kok kakak tahu 3-3 gitu loncat. Soalnya kita lihat aja di sini. Oh nih ABC-nya nurut terus berikutnya loncat dia jadi PQ malah jauh. Gimana di sini kan mungkin kita lihat yang deket-deket aja di sini. Oh ABC-nya yang deket sini. Oh kita lihat berikutnya di sini PQ-nya agak jauh dia. Kan jauh kita jangkau dari A itu ke PQ kan? Udah. Berarti pasti dia nggak ada kaitannya dengan PQ. Mungkin dia diloncatin si PQ ini. Nah kita lihat di sini. Oh ternyata di sini ABC. Loncatnya di sini D, E, F. Lagi loncat gitu ya. Udah, jadi untuk yang ABC kayak gini juga dia pakai pola kayak gitu ya. Bisa loncat 2, bisa loncat 3, atau mungkin dia bisa loncat misalkan kayak gini misalkan. Ini A, misalkan ini D ya. Ini D, kemudian di sini D, ini E, ini loncat lagi G kayak gitu ya. Nah, berikutnya apa? Mungkin kayak gitu ya. Kalau kayak gini dia kemungkinan oh dari sini ke sini dia A ke D ini ngeloncatin si BC. A, B, C, D. Terus D, E, F diloncatin si F ya. Berikutnya C. Berarti berikutnya pasti HI diloncatin. Pasti di sini pasti dia si J. Kayak gitu ya. Sedangkan ini A, B, C, D, D, E. Oh, di sini ada loncat sini. D, E, F. Pasti di sini berikutnya adalah G. Jadi mungkin kayak gitu ya kalau pola-pola ABC ya. Ngerti ya? Udah? Jadi kemungkinan dia loncat-loncat sama kayak baris belakang biasa. Asal lanjut. Udah ngerti? Ya. Nah, ini lagi nomor 47. Coba lihat 47. Nah, ini gimana? Oke, kita lihat. Ini sama juga ya. Ini kalau loncat 1 dia kejauhan nih. Habis M dia balik lagi ke C. Oh, berarti ini pasti dia loncat 2. Karena nih ke M terus lagi balik ke depan kan maju mundur itu jadinya. Jadi kita loncatinnya gini. Nah, lihat nih, apa yang dilewati? Oh, yang dilewati adalah huruf B. Kemudian lagi loncat 2.
Yang dilewati adalah D. Lagi loncat 2. Oh, sorry, ini DE dilewati ya. Nah, itu DE. A, B, C, D, E, F. Nah, ini ke sini. F, G, H, I. Oh, 3 dia ngeloncatin nih. Lihat nih. Udah? Kalau yang ini gimana? Berarti ini loncat 2 juga ya. Habis 3 pasti dia nanti 4 nih. U, B, I, R diloncati. I sama R. S. Pasti di sini apa? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ya, bagus. N, O, P, Q, R, S. Di sini loncatin 3 ya. T, U, P masih diloncatkan. Pertama dia cuma ngeloncatin 1 huruf ya. Berikutnya dia ngeloncatin 2 huruf. Berarti berikutnya pasti dia ngeloncatin 3 huruf. S, T, U, V pasti berikutnya adalah huruf W. W. Ya, bagus. W jawabannya. Ah, ya. Udah? Pakai mana? Itu mau buka gitu. Udah? Next. Nomor 48. Jika tabung P, nah ini soal-soal cerita lagi. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q dan panjang jari-jari setengah dari panjang jari-jari tabung Q. Jadi kalau kalian lihat soal perbandingan kayak gini, jadi kalian harus ingat materi-materi dulu ya. Materi kalian sebelumnya harus dihafalin, diingat, bukan dihafalin ya, diingat nih. Jadi sering latihan, otomatis nanti diingat deh rumusnya. Nah, rumusnya boleh dihafalin kalau bisa. Nah, kalau nggak hafal, jadi kalau kalian paham konsepnya sebelum-sebelumnya itu, jadi kalian gampang untuk ingat-ingat rumus sebenarnya. Nah, nomor 48, jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q, biar kita nggak ngulang-ngulang baca. Jadi saat kalian jangan nanti, karena waktu kita sedikit, jangan baca dulu ini sampai habis, baru lagi ngulang baca. Jangan kayak gitu. Ya udah, kalian lihat sepintas aja, ini udah ngomongin perbandingan, pasti ada sesuatu ini yang kita tanya, jadi kita langsung buat diketahuinya biar nggak ngulang-ngulang kita bacanya. Tabung P tingginya 2 kali tabung Q. Jadi kita tahu tinggi tabung P katanya sama dengan 2 kali tingginya tabung Q. Udah, tabung P tingginya 2 kali tabung Q dan panjang jari-jarinya, berarti maksudnya jari-jarinya, jari-jari RP ya, setengah dari panjangnya jari-jari tabung Q. Jadi setengah dari jari-jari tabung Q. Udah. Berapakah perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q? Berarti kalau isi yang ditanya perbandingan volume tabung P per volume tabung Q. Nah, masih ingat volume tabung rumusnya apa? V R kuadrat P. Karena ini kita ngomongin P, berarti ini jari-jarinya P. Ini tingginya P. Kalau V-nya kan sama aja ya. V-nya tetap. Nah, ini jari-jarinya Q. Ini tingginya Q. Udah. Kita bisa biar cepat, ini bisa kita coret. Yang api kita coret.
Masih tinggal RP kuadrat. Nah, di sini hati-hati. RP kuadrat, kita ganti RP-nya biar sama variabelnya, kita ganti dengan RQ. Jadi setengah RQ. Jadi kalian harus ingat RP kuadrat ya. Jangan nanti setengah RQ kuadrat. Jangan gitu tuh yang sering keliru biasanya. Jadi karena RP-nya dikuadratin, berarti setengahnya juga kita harus kuadratin. Biasanya ngerjain tuh sukanya RQ-nya dikuadratin. Yang benar tuh kan kayak gini. Karena ini nilainya adalah si RP. Berarti setengah RQ kita kuadratin. Dan TP itu nilainya adalah 2 TQ. Kita masukin 2 TQ per RQ kuadrat TQ gitu ya. Udah, setengah RQ kuadrat 2 TQ per RQ kuadrat nih ya. Nah, lanjutin. Kakak lanjutinnya ke samping ya. Nah, setengah RQ kuadrat itu artinya setengah RQ kali setengah RQ. Hasilnya adalah 1/4 RQ kuadrat. Setengah kali setengah kan 1/4 kan? Kali 2 TQ per RQ kuadrat kali TQ. Lalu kita coret-coret aja deh. Ini kita coret RQ kuadrat sama RQ kuadrat. TQ kita coret sama TQ. Tinggal 1/4 kali 2. Ini sisanya adalah 1 kan? Bisa kita coret, ini coret. Nah, berarti dapatnya setengah per 1. Setengah bagi 1 kan tetap setengah ya. Jadi perbandingannya adalah 1/2. Oke. Ini kan begini sebenarnya setengah bagi 1. Karena ini 1 kan, jadi setengah bagi 1 kan setengah. Udah, atas 1/2. Ngerti adik-adik? Terasa gampang ini. Ngerti? Halo? Ngerti? Dikit, Kak. Sedikit. Ini gimana nak ngertinya? Ini ingat ya, pokoknya volume tabung, ingetin ya. Volume tabung rumusnya adalah V R kuadrat T kan? Karena kita tahu tinggi tabung P itu sama dengan 2 kali tinggi tabung Q. Jari-jari P itu sama dengan setengah jari-jari Q. Sekarang kita tinggal masukin aja deh di sini. Masukin volume P berarti kan V R kuadrat T. R-nya berarti RP, T-nya TP. Jadi tingginya, maksudnya dibaca tingginya tabung P. Ini jari-jarinya tabung P per V kali jari-jari tabung Q dikuadratin kali tingginya tabung Q. Terus karena ini PV bisa kita coret. Kalau angkanya sama kan bisa dicoret kan. Ini kan 22/7, ini juga 22/7 kan bisa kita coret kan. Langsung kita coret. Nah, kemudian RP-nya ini kita ganti dengan, karena kita tahu RP itu sama dengan setengah RQ, kita ganti RP dengan setengah RQ. Ini kita ganti nih, RP setengah RQ. Kemudian kita tahu TP itu nilainya 2 TQ. Kita ganti TP dengan 2 TQ. Udah. Kemudian setengah RQ kuadrat itu nilainya setengah RQ kali setengah RQ. Setengah RQ kali setengah RQ. Setengah kali setengah kan 1/2 kali 1/2 kan 1/4. Jadi 1/4 RQ kuadrat. Dah. Kali 2 TQ. Ini kan tetap 2 TQ per RQ kuadrat kali TQ kuadrat. Nih dapat. Kali TQ. Dah. Lalu kita coret yang sama. RQ kuadrat kayak A per A kan hasilnya adalah bisa dicoret ya kan, 1 kayak gitu contohnya. Ini 5 kan boleh kita coret kan. Ini RQ kuadrat, ini juga RQ kuadrat, boleh kita coret, kita hilangin. Ini TQ kita coret juga kita hilangin, ini TQ-nya ada hilang. Kemudian di sini ada 1/4, tinggal 1/4 sama 2. 1/4 kali 2 kita coret-coret 4 sama 2-nya. Jadi sisa tinggal 1/4 kali 2 berapa? 1/2. Wah, berarti tinggal 1/2 per 1.
1/2 bagi 1. Yang 1/2 ya. Udah? Next. Next kita ke nomor berikutnya. 49. Halo. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter sampai ke titik B. Setelah itu ke timur sejauh 3 meter, terus ke selatan sejauh 5 meter, sampai titik C, lanjutkan ke selatan sama. Jadi ini utara. Ini utara. Ini selatan. Ini barat, ini timur ya. Udah. Nah, jadi seorang berjalan dari titik A, jadi titik A nih. Ini titik A. Ke timur sejauh 4 meter. Nih ke sini titik A. Nih ke timur nih ya, lurus nih ya. 4 meter. Lalu ke selatan sejauh 3 meter. Ini ke selatan nih, kan lebih pendek dari 4 ya, 3 meter. Sampai di titik B. Setelah itu ke timur lagi dia sejauh 3 meter. Jadi ke timur 3 meter lagi. Terus ke selatan sejauh 5 meter sampai ke titik C. Ke selatan, selatan kan agak panjang nih, 5 meter sampai ke titik C. Dilanjutkan ke selatan. Nah, ini kurang ke bawah ya. Lagi lanjut ke selatan ya, sampai 7 meter ya. Sampai ke titik D. Berapakah panjang ABCD? Berapa panjang ABCD katanya? Jadi yang ditanya berapa panjang ABCD? Kita lihat nih ya, ini ke sini, nih. Kan ditanya berapa panjang ABCD kan? Ini ke sini dari A ke B. Kemudian B ke C. Kemudian ke D ya. Berapa panjangnya? Coba. Halo? Halo Dede? 19,40 meter kayaknya, Kak. Gimana caranya? Saya tambahin aja. Apanya teman-teman? 4 tambah 3. Terus kenapa 7? 7-nya itu ditambah 5, hasilnya 12. Terus 12-nya ditambah 7, oh jadinya 19. Terus 4-nya dia dapat 0,40. Saya cuma nambahin bilangan yang di depannya aja, Kak. Oh, tambahin bilangan depannya. Ayo yang lain ada yang punya pendapat lain enggak? Yang ditanya berapa panjang ABCD? Mungkin gambar kakak nih agak somplang-sampling ya. Gini ya, yang ditanya berapa panjangnya. Jadi bukan berapa. Nah, hati-hati ya, hati-hati ya. Ya nggak apa-apa kalau sekarang salah kan nggak apa-apa ya. Jadi biar kalian lebih hati-hati dan tahu juga.
Hati-hati, dia tanya panjang lintasan. Kayak gitu, tahu nggak kalian biasanya? Kayak, masih ingat nggak? Soal SMP rasanya nih. Misalkan ini ya. Ani dari sini ke sini. Kemudian dia dari sini ke sini. Dari titik A. Berapakah panjang jarak antara A ke C? Gitu ya ditanya. Soalnya masih ingat nggak kayak gitu-gitu? Dia dari sini ke sini 4 meter. Kemudian dari sini ke sini 3 meter. Berapakah jarak antara A dan C? Masih ingat nggak soal kayak gitu? Kita pakai rumus apa ini? Rumus Pitagoras kan? Udah? Jadi jarak antara A sama C itu kita nggak pakai 7, tapi kita pakai jarak. Berapa jarak antara A ke C? Jarak terdekatnya kita pakai. Jadi kita pakai rumus Pitagoras. Sama kayak ini juga ya. Jadi ini gambarnya agak amburadul. Kita ulang. Susah kakak pakai ini ya. Nah ini lihat nih. Ini pertama di sini. Ini titik A nih. Terus dia ke sini 4. Nah, masih ingat nggak ini kalian pelajaran dulu? Ini 4. Ini ke sini 3. Udah. Nah ini adalah titik B katanya. Kemudian ini ke sini 3, ini panjangnya. Kemudian dari sini udah ke sini 3 meter, kemudian ke selatan 5 meter. Ya ke selatan 5 meter. Ini sini sampai ke titik C. Ini titik C terakhir. Dilanjutkan ke selatan lagi. Sejauh 7 meter sampai di titik D. Jadi ini ke sini seret. Dia dapat titik D. Jadi kita cari dulu jarak terdekat. A ke B ini berapa jaraknya? Pakai rumus Pitagoras. Berarti panjangnya AB adalah, masih ingat rumus Pitagoras? Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat ya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9 dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Udah? Kemudian selanjutnya dari B ke C. Kita cari panjang lintasan BC. Itu adalah akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 ditambah berapa? 25. 9 tambah 25 berapa? 30. 35 ya. 34 enggak? 34 ya. Akar 34 berapa kira-kira? Coba kalian lihat, akar 34 kira-kira berapa? Jadi kita nggak mungkin cariin akar 34 detail banget ya, kita kira-kirain aja dulu. Nah, akar 34 tuh kira-kira dia di atasnya 5, di bawahnya 6 kan? Berarti kira-kira 5, sekian ya. Kita nggak tahu karena dia di atasnya 5, di bawahnya 6, karena 5 kuadrat kan 25. Terus 6 kuadrat 36. Ini karena akarnya 34. Jadi kita tahu tuh. Jadi kita panjang lintasan A ke D ini adalah, kita tinggal tambahin A ke B tadi berapa? 5 ditambah B ke C 5, sekian ditambah C ke D berapa? 7.
Ini kan C ke D 7 kan? Ini 7 tadi kan? Nah, kira-kira hasilnya 5 tambah 5 tambah 7 berapa kira-kira? 17, sekian gitu kan? Di sini yang 17 hasilnya ada 2, 17,87 apa 17,00. Karena di sini 5, sekian dia akan lebih mendekati ke 6 nih kan? Karena kalau 25, 34 itu lebih dekat ke 25 apa lebih dekat ke 36? Lebih dekat ke 36. Berarti 5, mendekati 6. Berarti yang benar itu adalah 17,87. Kak, kok nggak cari sih akarnya itu? Kita karena waktu kita sedikit, kita nggak mungkin cari detail banget berapa sih. Apa kita nggak ada kalkulator kan? Kita nggak tahu akar 34 berapa. Jadi kita pakai angka yang mendekati kira-kira kayak tadi. Kira-kirain aja. Di sini ada 2 pilihannya. Kalau 17 nggak mungkin karena di sini hasilnya adalah 5, sekian gitu ya. Sekian-sekiannya itu mendekati 6 karena di sini akar 34. Akar 34 itu pasti dia 5 mendekati 6 gitu. Jadi 5, berapa gitu, 5,87. Udah, ngerti ya? Ingat ya kalau nanya jarak, hati-hati. Kalau dia gini pertanyaannya, berapa panjang lintasan yang dilalui? Nah, itu lain. Kalau panjang lintasan yang dilalui, baru kita tambah-tambahin ya. Berapa panjang lintasan yang dilalui, baru kita tambah-tambahin. 4 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditanya. Udah ngerti? Ngerti adik-adik? Udah, Kak. Oke, bagus ya. Next, kita lanjut nomor 50. Sebuah bujur sangkar panjang sisinya adalah 8. Tahu bujur sangkar itu apa? Bujur sangkar itu persegi ya. Jadi sebuah bujur sangkar panjang sisinya adalah 8. Jadi kita tahu S itu adalah 8. Jika X sama dengan 3/2 kelilingnya, 3/2 kali kelilingnya, keliling bujur sangkarnya, keliling, dan Y itu 2/3 dari luasnya, Y itu sama dengan 2/3 dari luasnya, maka pernyataan yang benar, jadi kita tinggal ngasihin aja, keliling, rumusnya adalah 4 kali sisi. Nggak boleh nggak aku langsung 4 kali 8 hasilnya, nggak usah ya. Jadi kita biar nggak terlalu banyak ngitung, berpikir lagi 4 kali 8 berapa ya, kita nggak usah gitu, kita tulis aja di sini. Itu mengurangi kita melakukan banyak hitung-hitungan. Jadi biar nggak banyak waktu kita kebuang untuk mikirin hitung-hitungan, nanti kita kali, lalu kita bagi, mikir kan gede angkanya ya, angka semakin. Jadi matematika itu kita kerjakan dengan angka sesederhana mungkin. Nah, ini kita coret bisa 4 sama 2, dia jadi 2. Udah. Berarti di sini 6 kali 8 ya. Nah, kalau luasnya, luas itu 8 kali 8. Udah. Nah, di sini baru mau nggak mau kita kalikan 64 kali 2, 128 bagi 3. Ini kira-kira hasilnya 42, sekian gitu ya. Sedangkan ini hasilnya 3 kali 8, 20. 48 ya. Berarti pernyataan yang benar. Kita lihat yang terbenar ya. Di sini ada kemungkinan yang pertama X kurang Y. Udah. Apakah X per Y itu benar setengah? Jadi kalian hati-hati, jangan langsung baru lihat gini, oh X kurang Y, pasti hati-hati, siapa tahu ada yang lebih tepat lagi gitu maksudnya ya.
Kita lihat di pilihannya, sama tuh ada yang lebih tepat lagi. Kalau ada yang lebih tepat dari X kurang Y, kita pilih itu. Ini bisa saja. Kalau X kurang Y ada dua kemungkinan ya. Jadi X kurang Y kalau nggak ada di sini, maksud kakak Y kurang X, kalau nggak ada Y kurang X, atau kemungkinan yang lebih tepat dari Y kurang X. Jadi jangan langsung baru, oh ini kak Y kurang X saja langsung karena ada pilihannya B. Kita lihat yang lain lagi, option yang lain. Kalau option yang ada pasti salah, kemudian option yang C. X per Y sama dengan setengah, benar nggak X bagi Y setengah? 48 bagi 128 per 3. Setengah nggak hasilnya? Enggak kan? Itu udah enggak. Kemudian kita lihat option yang D. Y kurang X sama dengan bilangan positif. Y kurang X bilangan positif. Ini bilangan bulat positif ini ya. Jadi yang X dan Y tidak bisa ditentukan. Berarti yang lebih mendekati adalah option B ya. Y kurang dari X. Jadi itu untuk yang nomor 50. Ngerti adik-adik? Kecepatan, Kak. Oh, sorry. Jadi jawabannya, karena kalian bisa lihat nih ya, nilai X-nya berapa dapat? Nilai X-nya adalah 48 kan? Nilai Y-nya dapat 42, sekian kan? Udah. Nah, sekarang ketika kalian menjawab soal, jangan langsung menjawab. Ini kan ada pilihannya option A, B, C, D nanti kan gitu kan? Saat menjawab, pilih option yang paling tepat gitu, yang paling mendekati ya, yang paling benar gitu ya. Nah, ada kemungkinan jawabannya itu bukan Y kurang X, tapi yang lebih dekat dari Y kurang X. Andai contoh kayak gini ya. X sama dengan 5 misalkan kayak gitu ya. Terus Y itu nilainya adalah 1 gitu ya. Nanti ada option A pilihannya adalah, misalkan ini option A pilihannya X kurang dari Y. Kemudian option B itu pilihannya adalah X sama dengan setengah Y. Udah. X itu katanya setengah Y. Menurut kalian, mana yang dipilih? Option A atau option B? Ini sama-sama benar nih. A benar, B juga benar kan? X benar kurang dari Y. Tapi di sini yang paling tepat, yang lebih mendekati adalah option B. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, yang kalian pilih adalah option B. Udah, jangan bingung. Kecuali dia nggak ada si option B ini, mungkin pilihan yang lain itu adalah X lebih besar daripada Y, X sama dengan Y, atau apa-apa gitu ya. Baru itu jangan dipilih. Tapi kalau kayak gini optionnya, kalian pilih yang B. Jadi ketika kalian lihat pilihan X kurang Y, jangan langsung tuh dijawab. Lihat dulu option yang lain kayak gimana. Mungkin ada yang lebih pas dia sama angkanya, itu yang kalian pakai. Udah? Ngerti? Karena ini kebetulan soal nomor 50, yang paling tepat itu adalah option B. Jadi kita pilih yang B ya. Kalau yang C itu sudah salah, kalian bisa hitung salah dia. Yang D juga salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Ngerti adik-adik? Ngerti, Kak. Oke ya, karena waktunya habis, jadi kita sampai sini dulu ya. Ya, Kak. Nanti kalian pelajarin lagi. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya nanti. Jadi kalian jawab-jawab soal layoutnya lagi. Nanti kalau memang udah ngerti, kita skip aja ya. Kalau aku udah ngerti ini, kita skip aja. Jadi coba-coba nanti lagi ya. Ya, Kak. Ya, selamat sore.
udah dimatiin sama